Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya mau mencontohkan sebuah instalasi Ubuntu server versi 20 ya. Versi 20 itu termasuk versi terbaru. Saat saya membuat video ini versi 20.04 atau 4 titik itu sudah muncul begitu. Eh, tahun 2021 lah. Oke. Ini saya buat singkat saja agar untuk memudahkan. Ini sebenarnya untuk catatan pribadi saya, tapi saya unggah ke YouTube. Siapa tahu ada rekan-rekan yang juga membutuhkan terkait sebuah contoh instalasi Ubuntu server di komputer yang benar-benar server maupun komputer desktop untuk server-server yang kecil gitu, suhu small office, home office. Yang pertama adalah membuat media instalasi untuk Ubuntu-nya sendiri. Nah, untuk kemarin itu saya berhasil compatibility-nya itu cocok menggunakan Rufus. Silahkan nanti bisa di-download melalui websitenya. Kemudian ini device ini nanti adalah flash disk-nya. Kemudian nanti di sini silahkan disk atau ISO image itu ambil dari Linux yang sudah di-download begitu. Kemudian nanti tinggal klik start terus nanti dia akan melakukan proses pemasangan bootable ke flash disk yang sudah dipilih. Nah, itu pada proses ini itu akan menghapus semua data, oleh karenanya pastikan yang ada di dalam flash disk itu tidak ada data-data penting. Bootable USB saya memilih menggunakan Rufus. Kemudian silakan mengatur booting ya. Silakan mengatur booting melalui flash disk. Masuk menu BIOS, kemudian pilih bootable device, kemudian beri urutan yang awal atau yang pertama itu ke flash disk. Kemudian nanti silahkan tunggu beberapa waktu, beberapa menit, mungkin sampai detik, mungkin beberapa detik saja. Nanti akan tampilannya muncul bahasa yang pertama. Ini bahasa menggunakan bahasa Inggris atau English. Kemudian berikutnya akan muncul keyboard layout. Keyboard layout itu adalah penampang jenis keyboardnya. Untuk yang ada di Indonesia itu pada umumnya variannya saya kurang tahu ya, itu varian apa, yang QWERTY, UIOP, ASDF dan seterusnya itu kurang tahu apa. Cuma kalau saat memilih keyboard layout ini saya biarkan saja English US, kemudian variannya juga English US. Kemudian berikutnya akan muncul setting jaringan. Setting jaringan kebetulan untuk yang saat ini pada foto yang saya pasang itu adalah dia mempunyai 4 Ethernetnya. Ini ada Eno5, Eno6, 7 dan juga 8. Konfigurasinya yang Eno5 ini adalah interface yang pertama. Itu IP-nya DHCP. Kemudian dia sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kemudian Eno6 dan juga Eno7 ini saya buat untuk bonding begitu. Saya buat untuk bonding. Kenapa bonding? Karena ini nanti dipakai untuk terhubung dengan server yang lain, sehingga dengan mengaktifkan menu bonding itu interface yang digunakan itu bisa pipanya lebih besar lagi karena menggunakan fitur bonding. Bonding ini yang saya bonding adalah Eno6 dan juga Eno7. Nanti akan muncul sebuah interface baru. Ini ada bond 0, bonding 00 itu yang pertama. Kemudian IP-nya IP statik, kemudian saya config IP statiknya begitu. Sedangkan Eno8 atau interface yang keempat itu tidak dikonfigurasi, untuk saat ini tidak dibutuhkan. Jadi hanya Eno5 ini terhubung ke jaringan, kemudian Eno6 dan 7 itu bonding, yang mana ini tergabung ke server begitu, ke server yang lain. Kemudian contoh konfigurasi bondingnya. Ini lebih detail saja tentang bonding yang saya pakai. Yang pertama adalah ini
pilih bonding, kemudian nanti akan muncul interface mana yang mau dipakai. Saya pakai Eno 6 dan juga Eno 7, kemudian modenya itu balance RR. Balance RR ini pilihannya ada banyak, tapi saya memilih balance RR itu karena dia bisa melakukan distribusi beban secara merata. Jadi katakanlah yang jalan yang masuk itu trafficnya hanya 10 mega, maka nanti akan dibagi 55. Kemudian di waktu yang lain trafficnya sampai dengan 100 mega, maka nanti akan dibagi 50-50. Selain itu balance RR itu juga dia berfungsi bisa sebagai failover begitu. Ketika salah satu bonding salah satu kabel mengalami kendala sehingga tidak tersambung ke dalam jaringan, maka dia akan melakukan failover yang file itu kemudian di over atau di take over oleh link yang masih jalan begitu. Itu kenapa pemilihan balance RR. Yang pertama adalah dua-duanya akan aktif ketika dua-duanya normal. Kemudian ketika salah satu putus itu maka jalur yang masih hidup itu akan dipakai sebagai koneksi utama. Itu kenapa memilih balance RR. Ini layer 2. Layer 2 itu ya di OSI layer. Kemudian nanti save dan seterusnya. Kemudian ini setting jaringan lagi, bonding lewat. Kemudian ini proxy untuk saat untuk konfigurasi yang saya lakukan tidak menggunakan proxy server karena memang tidak ada begitu. Oleh karenanya di bagian ini saya kosongkan. Kemudian untuk Ubuntu ini seandainya memang membutuhkan repository ataupun update software yang terbaru, maka nanti ini akan bermanfaat saat melakukan update-update. Untuk saat ini ini adalah alamat default dan saya tidak melakukan perubahan di sini. Ini dimanfaatkan untuk melakukan update terhadap program maupun kernel dan seterusnya dari Ubuntu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah instalasi hard disk atau tempat penyimpanan data sekaligus sistem. Untuk saat ini di sini ada sebuah lokal disk, hard disk yang ada di lokal gitu. Lokal itu biasanya sebutan untuk yang ada di dalam mesin atau ada di dalam PC atau ada di dalam server. Sini 24 tera, kemudian di sini ini use an entire disk. Ini kalau saya menerjemahkan itu adalah gunakan keseluruhan hard disk ini, yaitu pilihannya ini. Ini kebetulan ini adalah hard disk yang di RAID 5 dari 4 hard disk fisik begitu. Bukan. Ini berapa? Ini banyak kok. Ini banyak, berapa mungkin sampai 12 apa ya, saya lupa. Kemudian di RAID 5 sehingga didapatlah angka 24 tera ini. Kemudian ya konfigurasi seperti ini, setup this disk as an LVM group begitu. Ini saya ngikut saja gitu. Untuk custom storage layout tidak saya pakai begitu. Lanjut, kemudian bagian partisi. Nah, di pembagian partisi ini contoh yang sudah jadi ya, sudah dikonfigurasi. Jadi lihat yang di atas saja. Ini adalah partisi home, cuma garis miring 1. Di sini dia menggunakan seluruhan dari sisa hard disk, sisa ruangan yang ada. Ini LVM logical volume begitu. Ini mungkin seperti disk D begitu kalau di Windows. Ini mungkin ya, saya memahaminya seperti itu. Jadi ini dipakai untuk data. Kemudian boot ini booting begitu atau sistemnya. Di sini ada 1 giga. Kemudian ini EV. EV itu adalah kalau di Windows 10 itu ada partisi sekitar 500 mega atau 100 mega yang dipakai untuk booting untuk sistem yang UEFI. Nah, ini saya memahaminya juga dia sama di Linux 20 versi 20. Ini ada juga booting EV sehingga dia membutuhkan sebuah partisi yang digunakan untuk booting EV begitu. Nah, saya memahaminya seperti ini.
sehingga konfigurasinya seperti ini. Jadi yang di home atau garis miring itu adalah semua sisa hard disk. Untuk melihatnya mudah, ini tinggal di sini dilihat di bagian use device. Nanti tinggal masuk saja. Ini kan bisa dipilih ini. Nah, nanti tanda panahnya diklik saja, kemudian edit, kemudian nanti masukkan berapa maksimal yang bisa di use, bisa dipakai begitu. Untuk kemarin, untuk tadi ini kan 24,3013 tera begitu. Jadi ini ada berapa ya? 13 giga, 13 ya 13 giga. Ada sekitar 13 giga, terus kemudian ini yang 13-nya saya abaikan, terus saya isi aja 24 tera pas begitu. Ini diabaikan ya ini. Ini tidak ada ini. Yang bawa sendiri SD MMC gitu. Oke. Seperti itu bagian partisi. Kemudian nah yang berikutnya itu adalah pengalaman yang beberapa waktu yang lalu kalau mau menginstal Ubuntu. Itu ketika dia online itu ternyata dia melakukan update repository begitu. Nah, uh, itu bisa bisa lama. Kebetulan karena komputer server yang kemarin saya install itu adalah komputer server jadul Pentium 3 begitu, RAM-nya 2 GB, itu terasa sangat lama sekali. Oleh karenanya dari situ terus kemudian uh, offline saja. Jadi sebelum mulai proses install itu jaringannya diputus saja. Jaringannya diputus agar dia tidak melakukan update repository begitu. Tidak melakukan update repository biar enggak lama begitu, biar enggak lama. Kemudian berikutnya setelah muncul partisi ini, kemudian kan dia akan diformat. Nah, kemudian saat sebelum memformat ini akan muncul peringatan bahwasanya langkah yang akan dilakukan berikutnya itu adalah sebuah langkah yang merusak, dalam artian data yang ada di dalam hard disk itu akan hilang, akan loss karena terjadi proses format begitu. Ini apakah Anda yakin? Jika yakin maka silahkan lanjutkan atau continue. Kemudian yang berikutnya muncul profile setup. Profile setup ini di sini adalah berisi tentang informasi dasar. Yang pertama adalah your name. Your name ini diisi nama Anda, namamu. Ini diisi siapa namanya, nama orang gitu, katakanlah Pak Ijo begitu. Kemudian your server name. Your server name ini adalah nanti ketika di dalam jaringan itu dia akan diidentifikasi dengan nama yang dituliskan di sini. Ini akan kelihatan dari komputer lain. Kemudian ini username. Username itu adalah username itu adalah ini Pak Ijo Stefanus gitu ya. Username-nya itu. Kemudian username ini adalah nama yang dipakai untuk login nanti. Nah, username contoh saja Pak Ijo gitu. Kemudian password standar lah. Confirm your password. Kemudian ini pengalaman yang beberapa waktu yang lalu begitu. Itu untuk jika passwordnya menggunakan angka, jika ada menggunakan angka 0 sampai dengan 9 itu jangan menggunakan numpad yang ada di keyboard, tapi untuk rekomendasinya pakai saja angka yang ada di sisi atas keyboard begitu. Karena waktu kemarin itu sempat coba 2 kali, bukan kemarin sih, ya tadi gitu ya. Tadi ada yang kemarin, ada yang tadi. Itu pakai pakai password menggunakan angka. Terus kemudian setelah selesai instalasi login itu ternyata nggak bisa, nggak bisa login, di passwordnya ditolak begitu. Passwordnya nggak match, nggak cocok begitu. Oleh karenanya bingung, terus akhirnya nomornya tetap ada nomor, tapi untuk keyboard saat dipakai untuk pengetikan password itu menggunakan huruf yang ada di bagian atas, tidak menggunakan numpadnya. Dan alhasil bisa lancar begitu saat masuk atau login ke Ubuntu servernya begitu. Nah, kemudian setelah itu akan muncul SSH untuk remote ini. Nah, Open SSH ini dipakai untuk kalau saya biasanya menggunakan untuk remote putih begitu ya. Jadi untuk meremote
si server dari melalui jaringan begitu. Nah, oleh karenanya OpenSSH server ini saya cek atau saya install biar nanti nggak perlu repot lagi untuk melakukan konfigurasi agar si server bisa diremote dari komputer lain gitu. OpenSSH server aktif. Kemudian ini paket program tambahan. Paket program tambahan ini sangat-sangat kondisional, sesuai kebutuhan dan juga tidak bersifat wajib. Oke, artinya dipasang bisa, tidak dipasang pun tidak masalah, server tetap bisa jalan. Nah, ini bisa dibaca di deskripsi yang ada di sebelah kanan. Nanti apa saja, ada Docker container rutin, kemudian ada PowerShell. Di sini ada seperti command prompt-nya Microsoft tapi yang lebih powerful daripada CMD dan seterusnya. Itu silakan dipilih, tapi untuk kondisi biasa itu dikosongkan. Jadi nanti on demand saja. Kalau memang ada kebutuhan apa baru diinjek ditambahkan. Ini minimalis ya. Memang nggak ada yang ditambahkan kecuali SSH. Oke, kemudian nanti dia akan masuk ke proses install. Nah, kemudian di sini proses install dan seterusnya sampai dengan dia selesai. Kemudian install complete begitu. Install complete di bagian atas, kemudian di bagian bawah kita memilih pilihan reboot now untuk komputer atau server melakukan restart. Oke, sekian dulu dari Mas Teknisi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Komentar jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa sharing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.